Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kembali lagi dalam program Suara Dewan malam hari ini yang akan menemani istirahat Anda. Baik, berbicara tentang dunia politik memang tidak hanya menjadi kancahnya para laki-laki ataupun para pria, tapi juga wanita memiliki peran di bidang tersebut. Nah, tentunya seperti apa sih sebenarnya kiprah perempuan dalam berpolitik, dan tentunya juga perempuan dapat membantu dalam mengambil kebijakan dan mengatur hal-hal yang lainnya. Kita akan bincangkan hal ini bersama seorang perempuan juga. Baik, saya langsung memperkenalkan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik, cantik sekali hari ini Ibu ya. Oke. Baik, ada Dr. Hajah Mariati MR MSI. Iya. Baik, ini Wakil Ketua Komisi 5 DPRA. Iya. Baik, jarang-jarang loh ini Bu kalau dari Dewan yang perempuan bersedia hadir kalau diundang ini. Dan juga ini suatu kehormatan juga Ibu Mariati sudah bisa hadir untuk malam hari ini. Tentu ini juga menjadi pemicu juga, semangat juga, apalagi kita melihat bahwa tahun depan 2019 ini kita sudah mulai lagi melakukan pemilihan legislatif, dan tentu juga di sini ada suara perempuan juga sangat menentukan. Perempuan juga memiliki peran dalam bidang tersebut, tentu dalam bidang politik. Baik, dan langsung saja saya ingin bertanya hal tentang berpolitik dari sudut pandang Ibu Mariati sendiri itu seperti apa ini Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dari sudut pandang saya dalam berpolitik ini, saat ini kan sudah bebas. Tidak ada peluangnya lagi untuk perempuan ini dipersulit dan diperketat. Mulai dari di dalam struktur kepengurusan partai 30% itu wajib dan harus. Tanpa seperti itu, begitu akan bawa ke KIP langsung ditolak. Baik. 30%. Kemudian menjadi caleg lagi 30%. Pada posisi nomornya pun di antara dua orang laki-laki ada perempuan satu. Baik. Kemudian ada, jadi saat ini dibuka peluang untuk perempuan untuk menjadi bisa mengambil kebijakan keputusan di lembaga. Di luar dari itu kita kan kepingin, tapi tidak ada leluasa dan tidak bisa mengambil kebijakan keputusan demi kepentingan rakyat. Itu. Baik, nah peluang perempuan dalam dunia politik itu seperti apakah? Besarkah atau memang sangat terbatas atau bagaimana nih Bu Mariati? Kalau saya gimana ya, saya bilang. Dibilang sulit tidak sulit, dibilang mudah tidak mudah. Karena laki-laki pun payah. Tapi kalau kita lihat ini di DPR perempuan, kami Partai Aceh aja udah ada 5. Semoga ke depan lebih meningkat lagi. Itu kan peluangnya itu diberi kebebasan kepada kami. Itu ada dapil. Saya dapil 10, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagaraya, Sumelu. Kemudian udah itu diberi peluang kepada 4 kabupaten, ditambah kepada 4 kabupaten, kemudian 52 kecamatan, kemudian 823 desa, berapa rumah, berapa ratus ribu, itu kepada kita bebas. Baik. Untuk mencari dan mendekati kita kepada masyarakat. Jadi ya kita minta doa, dukungan, semoga masyarakat ya kenal dengan kita. Dan bagaimana visi misi kita. Jadi waktu kita turun kita kan akan menceritakan lah apa yang ditanya. Jadi kita harus siap. Harus ada 5 kriteria dan harus siap bagi kita caleg laki-laki dan perempuan. Itu. Kalau dibilang mudah, mudah. Dibilang susah, susah. Baik. Jadi ini bergantung dari sudut pandang apa yang dilihat nanti ini, susah dan mudahnya ini. Nah, 5 kriteria tadi itu kriteria apa ini? Kalau kita kan paling tidak dari partai yang udah dikenal. Jadi misalnya saya kan promosinya ya partai saya lah. Partai Aceh udah dikenal, Partai Aceh. Baik. Merah siapa ketuanya, Mualim. Jadi udah alhamdulillah. Juga dengan Partai Nasional, Demokrat udah dikenal, SBY udah dikenal. Penting itu tokoh yang top leadernya itu harus dikenal. Baik. Kemudian kita sendiri ya siap tampil, siap kemana-mana, siap. Yang kedua kita juga punya finansial. Baik. Finansialnya itu bukan kita harus bagi-bagi, tapi paling tidak kita kan ada spanduknya, ada baleo, ada pertemuan lah kita dengan ya siapa aja lah di lapangan. Nah, kemudian ada waktu. Baik. Begitu kita udah diajak atau kita minta. Kemudian kita yang terakhir siap menerima kalah dan menang. Ya itu. Oke, nah ini
siap ini walaupun posisinya di akhir tapi sangat menentukan ini Bu ya. Jangan sampai ketika tidak menang wah ada wacana-wacana lain ini ya. Enggak, ceritanya kita ini kan harus siap, harus siap menerima itu. Itu antara kalah dan menang itu pasti. Baik. Dan lebih siap lagi ketika sudah terpilih, artinya masih banyak tanggung jawab yang harus diemban, bagaimana mengatur rakyat Aceh ini, bagaimana kedepannya program-program yang harus berjalan dengan sukses. Artinya memang harus siap menang dan juga siap kalah. Baik. Nah ini juga saya ingin tahu mengapa Ibu Mariyati ini tertarik terjun ke dunia politik. Karena jarang wanita terjun ke dunia politik ataupun lebih suka di rumah mengurus anak ataupun mengurus suami ataupun yang lainnya ini. Tapi untuk berpolitik sangat sedikit ini. Karena saya begini. Dari usia muda saya dosen, jadi saya semenjak kuliah udah menjadi asisten dosen, kemudian saya jadi dosen, kemudian saya dosen di swasta di Serami Mekah, kemudian saya juga berkiprah di lembaga di Unsyah, di kedokteran juga di pertanian, lebih kurang ada saya mengajar 10 tahun. Baik. Kemudian akhirnya saya terpikir, ini cara kalau berkiprah di dalam dosen. Ini seperti ini, dekat kita menjadi dengan mahasiswa. akademisi. Jadi di akademisi lebih kurang saya sampai saat ini 25 tahun. Jadi Dan dari sekarang masih? Masih, Baik. tapi tidak sepenuhnya. Baik. Karena kita kan Membagi waktunya. waktu juga, Cuman ya. kita hanya bagaimana kita kan sudah punya memang suatu hobi dan suatu yang harus tidak bisa ditinggalkan. Oke, sayang untuk ditinggalkan karena ilmu juga ini Bu ya, ilmu yang akan hilang dan lupa. Jadi hal begitu ini, kayaknya itu walaupun tidak banyak SKS saya mengajar, harus tapi saya masih ada mengajar. Ditambah dengan itu saya mulai tahun 2001 saya berkiprah di dalam politik. Jadi akhirnya saya lihat beda permainannya kita di dalam akademik dan juga di legislatif seperti ini. Jauh bedanya. Karena ini kan kita langsung terjun kepada masyarakat yang kita tahu itu bagaimana kebutuhan dan harus kita tepat sasaran yang kebutuhan masyarakat itu sendiri. Baik, artinya sangat berbeda sekali dunia beda pendidikan, akademisi dengan dunia politik. Nah, sangat, tapi bicara tentang hal tersebut, Ibu Mariyati berada di Komisi 5 dan Komisi 5 ini juga membidangi bidang pendidikan. Tentunya ini juga background dari Ibu Mariyati sendiri. Nah, mungkin lebih dekatkah ataupun juga lebih menguasai dunia pendidikan ini atau seperti apa? Kalau kita kebetulan aja, kita kan kayaknya dari partai manapun itu kan dilihat posisinya, oh ini cocoknya di sini, ini cocoknya di sini. Alhamdulillah kalau saya memang udah posisi di situ, itu memang udah kebiasaan apa yang saya lakukan. Harus totalitas. Jadi itu semuanya dengan dinas yang terkait dengan mitra Komisi 5 seperti dinas pendidikan, kemudian ditambah dengan dinas Dispora, ditambah lagi dengan arsip dan MPD. Itu memang udah terkait dengan kebiasaan apa yang saya lakukan sebelumnya. Baik, nah untuk melihat bidang pendidikan di Aceh, tadi ada dinas-dinas yang sudah Ibu sebutkan, ada Dispora, kemudian ada Badan Arsip, ada Majelis Pendidikan Daerah, MPD, dan juga artinya semua hal yang berhubungan dengan dunia pendidikan ini. Nah ini juga melihat bahwa sudahkah dunia pendidikan di Aceh ini sih sudah lebih baik daripada sebelum-sebelumnya ini, Mbak Mariyati? Kalau memang kita bilang lebih baik, alhamdulillah tahun per tahun itu ada perubahan. Karena kan kami di dalam pembahasan KUHP-PAS-nya itu akan kami lihat semuanya. Mulai kegiatan yang dilakukan berdasarkan musrembang kabupaten kota. Kemudian langsung ke Bapeda, ke dinas, kami akan ngecek ini terkait kebutuhan pendidikan enggak. Kalau tidak terkait itu dipending dulu. Diprioritaskan itu demi kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan Aceh. Itu yang kita sangat memperhatikan dan sasarannya ke situ. Karena kenapa? Dana pendidikan 20% lebih kurang 3 triliun lebih. Masya Allah pendidikan masih kita di bawah dari provinsi yang lain, itu harus ada pertanyaan. Karena kami selalu menekan kepada dinas pendidikan. Jangan melakukan kegiatan tidak tepat sasaran tanpa ada perubahan dari segi persaingan dengan daerah yang lain. Itu. Oke, nah terkait dengan hal tersebut, kebijakan ataupun regulasi yang sudah disusun di DPRA sendiri itu seperti apa untuk di bidang pendidikan ini?
Kalau bidang pendidikan kita kan ada yang ikut standar nasional dan Aceh ada leg spesialisnya. Harus beda. Kita dari segi agama tidak jauh dan lebih kita prioritas. Ini ada dari segi akhlak, kemudian ada segi Quran hadis, tauhid, itu harus kita tingkatkan. Karena apalagi saat ini makin berkembang yang mudah terpengaruh terhadap anak-anak remaja seperti narkoba. Jadi kita kan harus ada seperti ya terkaitlah antara tidak ada dilimpahkan saja kepada dinas pendidikan, pertama kepada orang tuanya. Baik. Orang tuanya terkait kepada 4 itu yang terkait. Orang tuanya, kemudian tempat lembaga pendidikan, lingkungan, kemudian ditambah lagi dari pihak pemerintah yang terkait. Bukan cuma dinas, jadi seluruhnya harus memang betul-betul anak sedang berkembang itu mudah terhirup dengan situasi angin segar atau angin tidak segar. Jadi kami DPR ini selalu memonitor kepada dinas dan kepada pemerintah Aceh, gubernur, seperti itu. Akhirnya juga harus kerjasama semua lembaga terkait untuk memajukan pendidikan di Aceh, walaupun memang kita melihat dana yang terkucur untuk dunia pendidikan cukup banyak, itu ada 20%, kurang lebih tadi 2 miliar lebih nih Bu 3 triliun. 3 triliun, maaf 3 triliun, dan ini juga ternyata juga belum mendongkrak. Belum mendongkrak kualitas pendidikan di Aceh, dan Aceh juga masih pada posisi rendah jika diurutkan secara nasional. Nah ini juga menjadi tugas siapa sebenarnya ini? Ini tugas kami. Kalau dari segi anggaran selalu kami kucurkan seperti ya 20%, itu wajib. Kemudian ditambah lagi dengan yang siapa-siapa yang duduk di dinas pendidikan dan bagaimana guru-guru yang berkualitas. Supaya ada peningkatan kualitas pendidikan terhadap anak didik. Jadi itu selalu kami memantau, kami meninjau. Tapi kalau memang tanpa ada keinginan dari pihak yang bertanggung jawab, baik itu dinas, baik pemerintah, baik guru dan orang tua murid dan anak murid, itu gimana? Kan enggak juga yang kita inginkan. Jadi harus sama sinkronisasi itu kegiatan. Udah anggaran pemerintah besar, orang tua jangan lepas tangan. Baik. Itu. Kemudian juga pemerintah, gurunya. Kami alhamdulillah ya tetap bekerja keras untuk bagaimana caranya pendidikan mutu pendidikan di Aceh ini akan terjadi peningkatan yang seperti sebelumnya. Itu. Baik, oke. Nah mungkin saat melakukan kunjungan-kunjungan Ibu Mariati melihat di lapangan, apa sih keluhan-keluhan dari masyarakat terkait dengan dunia pendidikan ini? Kalau kita lihat memang saat ini kadang-kadang kita juga sangat-sangat memprihatinkan. Orang tuanya ada juga yang kalau di sekitar di kota-kota besar ini memang besar peran orang tua. Kalau di kampung itu udah ada tempat pendidikannya itu kayaknya seperti lepas. Ini kita kan seperti itu, tanggung jawab orang tua, jam berapa, kemana, apa yang dilakukan, pelajaran apa, itu harus ada controllingnya di rumah. Dan ada PR-nya, ini kenapa telat pulang, ini bagaimana, ini kenapa, harus ada banyak kenapa terhadap anak kita. Baik, harus cerewet orang tua Ibu ya. Kalau enggak, jangan ditanya bagaimana untuk terjadi anak kita adalah prestasi yang ada di sekolah. Jadi kenapa anak orang dapat beasiswa ini, beasiswa itu, prestasi itu sulit kalau memang tidak ada didongkrak dan didorong. Memang ada. Satu boleh dikatakan berapa persen yang ada anak didik itu tanpa pengaruh orang tua. Memang punya keinginan dia sendiri, tapi jarang. Harus memang ada dongkrak dan dukungan dari pihak orang tua. Itu memang sangat berpengaruh. Ditambah lagi lingkungan. Apalagi saat ini anak-anak kecil semuanya udah dikasih HP. HP-nya itu udah ada itu Android yang luar biasa. Dan ini juga jadi perhatian Ibu Mariati sendiri sebagai anggota dewan ini Ibu ya, melihat anak-anak yang kecil sudah diberi handphone. Karena kenapa? Kalau kita lihat itu handphonenya itu bukan memang dari segi pendidikan yang positifnya, tapi negatifnya lebih menjurus. Itu kalau kita lihat. Jadi jangan mengharap dan atau menyalahkan kepada siapa-siapa, harus sama-sama bertanggung jawab. Gitu. Mungkin ada tidak kebijakan dari tingkat legislatif sendiri melihat bahwa penggunaan handphone untuk anak-anak mungkin khusus di Aceh nanti, siapa tahu ini bagaimana ini untuk menghindari ataupun juga mengurangi anak yang kecanduan dengan yang namanya gawai ataupun gadget ataupun handphone ini sendiri. Kalau kami sudah ada program ke 2019.
kami mengusulkan dan menyarankan kepada Dinas Pendidikan melakukan itu seperti CCTV-nya itu di ruangan. Nah, jadi mereka itu tidak sibuk dengan jadi biar dapat mengontrol anak didiknya itu bagaimana kegiatan dan bagaimana juga itu tanggung jawab guru dengan CCTV-nya itu. Jadi kami sangat mengharapkan supaya terjadi perubahan sesuai dengan anggaran yang begitu besar. Oke. Nah ini juga pengadaan seperti itu tidak dengan jumlah yang sedikit. Tidak jumlah yang sedikit. Tapi daripada menghamburkan anggaran tiap tahun tidak ada peningkatan mutu pendidikan. Jadi dengan alasan banyak. Jadi itu harus kita melihat itu dari segi apa dan cara bagaimana supaya pendidikan di Aceh ini benar-benar bisa kita ya membuat suatu perbandingan dengan daerah yang lain. Artinya yang harus lebih diperkuat adalah controlling ini sendiri dengan mungkin salah satunya memasang CCTV di setiap kelas sehingga juga para guru, kepala sekolah juga bisa memantau kegiatan siswa di kelasnya ataupun apalagi terkait dengan penggunaan handphone ini sendiri di tingkat sekolah. Mungkin juga ada kebijakan di sekolah sendiri untuk melarang membawa handphone di sekolah ini Ibu ya. Karena juga dampaknya ada seperti itu, ada sekolah kemudian tidak seperti ketatnya di pesantren. Pesantren itu benar-benar kalau memang dia mau ngomong HP-nya nggak ada orang tuanya itu dalam keadaan waktu yang sangat terbatas, tapi mereka itu ada alhamdulillah banyak yang betah. Tanpa ada HP yang model-model, kemudian berapa tahun mereka betah di pesantren dan juga termasuk ada anggaran pemerintah yang luar biasa untuk pesantren. Jadi di mana-mana udah bertebaran ada pesantren, dengan ada pesantren terjadilah dari segi peningkatan moral, etika, sosial itu perlu. Jadi itu bagi pesantren itu dari segi teknologi HP-HP-nya itu masih diperketat, belum bisa. Peraturannya sangat ketat. Peraturannya itu sangat ketat. Dan kalau memang orang tua mendukung anak dan anak yang di pesantrennya itu pun betah, alhamdulillah tidak masalah. Tapi kalau yang di kotanya di sini atau yang bukan di pesantren, yang di sekolah umum, SD udah kasih HP buat anak. Karena kenapa nanti jam berapa bapak jemput, jam berapa mama jemput, udah ada dapat dihubungin, begitulah. Kepentingan tapi ada juga yang ternyata praktis. ada dampak yang lain ini. Dampak yang lain yang luar biasa. Coba Dan, lihat bagaimana yang kita lihat di media-media sosial yang begitu luar biasa terjadi terhadap anak-anak. Bagaimana dilakukan anak SD, anak SMP, anak SMA. Udah luar di luar. Baik, kita nanti akan lanjutkan lagi Bu Mariati bincang-bincang kita terkait seperti apa sih sebenarnya kiprah perempuan dalam dunia politik ini, dan kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Suara Dewan.